Islam adalah agama kedua terbesar di dunia setelah agama Kristen, termasuk juga di Italia, Prancis, di Jerman, dan juga di Sweden. Kali ini tujuan akan membawa Anda semua mengelilingi bumi United Kingdom, Belanda, dan Prancis. Dan jangan lupa jawab soalan di akhir program untuk mendapatkan package umrah dari Andalusia Travel Tours. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Into Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat berpengaruh di Afrika, di Timur Tengah, dan juga di sebagian Asia. Sebagian besar komuniti Islam juga terdapat di Cina, di semenanjung Balkan Eropa Timur, dan juga di Rusia. Dan saat ini kita sudah mengetahui bahwa 23% atau 23% penduduk dunia beragama Islam, sehingga Islam dikatakan sebagai agama kedua terbesar di dunia. Kita juga bisa mengatakan Islam adalah agama yang paling berkembang pesat di kota London. London, disinilah saya berada, merupakan ibu kota dari UK. Teman-teman sekalian, kalau sahabat semua datang ke London, maka akan melihat sebuah sungai yang sangat terkenal disebut dengan Sungai Thames, yaitu yang menghubungkan antara London dan juga lautan. Sungai Thames ini yang mengawali berdirinya kota London. London didirikan pada abad ke-43 oleh kerajaan Romawi yang disebut dengan Londonium. Dan pada saat ini London menjadi kota yang sangat hebat dalam bidang pendidikan, transportasi, fashion, ekonomi, dan juga lainnya. Kalau sahabat semua pergi ke London, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Di antaranya adalah Big Ben, Tower Bridge, Westminster, Buckingham Palace, Hyde Park, Eye of London, dan juga tempat ini, Bicester Village. Ramai orang dari seluruh dunia pergi ke tempat ini untuk shopping. Tentu saja shopping dibenarkan dalam agama Islam. Hanya saja kita diajarkan untuk hidup sederhana. Dikatakan bahwa orang-orang yang shopping secara berlebih-lebihan, wazir, boros adalah temannya syaitan. Mudah-mudahan kita bisa bijak menggunakan harta kita di tempat shopping seperti ini. Waktu terus berjalan. Pada masa penjelajahan samudra, banyak armada-armada laut muslim yang kemudian berhasil menguasai laut Mediterania. Dan pada abad ke-16, seorang ratu Britain pada akhirnya tanpa ragu meminta tolong kepada armada laut muslim untuk membantu beliau dalam peperangan maupun dalam perniagaan. Kemudian Islam berkembang. Di abad ke-19 ada seorang yang bernama William Henry William yang mendirikan atau membina masjid dan institut Islam pertama kali di Inggris. Pada saat ini kita bisa menyaksikan di United Kingdom, termasuk juga di London, banyak sekali Islamic Center dan masjid-masjid dan juga bandar-bandar muslim. Dan seiring dengan tuntutan Islam yang mewajibkan umatnya untuk memakan makanan halal, maka kita juga banyak sekali menemukan tempat penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dan restoran halal dekat mana saja. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Aqua Road, Paddington, London. Dan di sepanjang jalan ini kita boleh menemukan banyak sekali restoran-restoran yang halal dan banyak sekali pelancong-pelancong muslim datang ke tempat ini. Beberapa restoran halal yang kawan-kawan semua bisa temukan di antaranya adalah Malaysian restoran, Indonesia restoran, Arab restoran, Turki restoran, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimman razaqakumullah halalan thayyiban." Umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik untuk diri mereka sendiri. Makanan yang halal adalah makanan yang cara perolehannya dan juga jenisnya adalah berasal dari hal yang halal. Dan makanan yang baik dimaksudkan adalah baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan makanan yang halal membuat amalan kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Islamic Center adalah salah satu tempat yang sangat penting di kota London. Tidak hanya penting untuk Muslim, tapi juga sangat penting untuk non-Muslim. Biasanya Muslim menggunakan Islamic Center sebagai tempat ibadah, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk berdakwah, dan juga melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan yang nantinya akan memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara sesama mereka. Dan untuk non-Muslim tentu saja adalah tempat untuk mempelajari agama Islam secara lebih mendalam. Dan biasanya mereka akan melakukan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dalam bahasa Melayu. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah terakhirnya di lembah Uronah Jabal Arafah 9 Zulhijjah 10 Hijrah. Rasulullah SAW mengingatkan, wahai manusia, sebagaimana kalian menganggap kota ini suci dan bulan ini suci, maka jadikanlah di diri setiap mukmin jiwa dan harta mereka adalah suci. Jangan engkau mengambil harta yang bukan milikmu dan kembalikanlah kepada yang berhak. Wahai manusia, suatu hari nanti engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan memperhitungkan semua apa yang telah engkau kerjakan selama di muka bumi. Jangan pernah engkau menyakiti orang lain sebagaimana engkau tidak ingin disakiti oleh orang lain. Wahai manusia, Allah telah mengharamkan riba dan mulai hari ini semua yang berhubungan dengan riba hendaknya engkau tinggalkan. Berlemah lembutlah, berkasih sayanglah terhadap wanita atau terhadap istri-istrimu. Wahai manusia, senantiasa dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpuasalah, dan pergi haji bila engkau mampu. Dan ingat bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi di antara yang lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Engkau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang engkau perbuat selama di muka bumi ini, maka jangan pernah sekali-kali engkau keluar dari landasan kebenaran. Sejak hari ini tidak akan pernah ada lagi Rasul baru, Nabi baru, tidak akan pernah ada lagi agama baru. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan seluruh risalahmu kepada hamba-hambamu. Begitu dahsyat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di bumi manapun kita berada, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika Anda semua mengembara ke bumi-bumi Allah yang lainnya. Silakan untuk jadikan pengembaraan itu sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui kebesaran Allah dan mengakui betapa kerdil dan kecilnya diri ini, insya Allah. Into Jannah. Islam adalah agama yang pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro di Jabal Nur. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Samudra Atlantik di bagian barat hingga ke Asia Tengah di timur. Kemudian Islam pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam diantaranya adalah Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Turki Utsmani, Turki Seljuk, Kemaharajaan Mughal, India, dan juga Kesultanan Malaka. Banyak sekali ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah yang berasal dari kerajaan-kerajaan ini. Kemudian pada abad ke-18 dan abad ke-19 banyak sekali kawasan Islam yang jatuh ke tangan penjajah Eropa. Dan selepas Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani, kerajaan yang terakhir pun tumbang. Namun Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Prancis. Paris adalah ibu negara dari Prancis yang memiliki penduduk sekitar 12,2 juta dan merupakan salah satu bandar metropolitan yang terpadat di benua Eropa. Juga digelari atau dijuluki dengan The City of Lights atau bandar yang bercahaya, karena kalau malam hari kita lihat kota ini bermandikan dengan cahaya dan menjadi sangat romantik. Banyak sekali pasangan yang ingin datang ke tempat ini untuk melihat keromantisan dan keindahan dari kota Paris. Ada beberapa tempat-tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi ketika sahabat semua menuju ke Paris, Prancis. Beberapa di antaranya adalah Museum de Louvre yang di dalamnya terdapat potret Mona Lisa, dan tentu saja landmark utama adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel ini dibina oleh Gustave Eiffel pada tahun 1889. Pada saat itu beliau ingin menunjukkan dalam sebuah pameran dunia untuk mengenang 100 tahun revolusi Perancis. Teman-teman sekalian, Menara Eiffel ataupun tempat-tempat lainnya di kota Paris bukanlah tempat-tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah
sunnah, bukan termasuk tempat suci. Tapi kalau kita menuju ke tempat ini, kita bisa lihat bagaimana kepandaian orang dalam menciptakan sebuah bangunan, dan kepandaian itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai Muslim tentunya tempat yang harus pertama kali kita datangi adalah Mekah, Madinah, barulah Palestina. Setelah itu kalau Allah bagikan rezeki, boleh kita datang ke sini bersama dengan pasangan dan keluarga kita untuk menikmati keindahan dari kota Paris. Membicarakan mengenai kisah romantik, saya teringat dengan kisah romantik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kisah cinta yang terjaga kerahasiaannya dalam sikap, ekspresi maupun kata. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah sejak lama menyukai Fatimah Az-Zahra binti Muhammad radhiyallahu anha karena Fatimah memiliki akhlak yang sangat baik, santun, kecakapan dalam bekerja, ibadah yang sangat luar biasa. Pada suatu masa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun meminang atau menghitbah Fatimah. Dan ketika mereka menikah, Fatimah pun mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai suamiku, ketahuilah sebelum aku menikah denganmu, sesungguhnya aku telah mencintai seseorang. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, kenapa engkau menikah dengan aku kalau engkau mencintai orang lain? Maka dengan penuh senyum, Fatimah Az-Zahra mengatakan, karena orang yang kucintai itu, yang sudah lama aku cintai itu, sekarang telah berdiri di hadapanku. Teman-teman sekalian, inilah kisah cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah romantik berikutnya kita bisa belajar dari Rasulullah SAW dengan istri yang sangat dicintainya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah SAW senang sekali untuk mengajak Aisyah lomba lari, dan juga Rasulullah SAW senang untuk minum di gelas yang sama, bekas bibir Aisyah. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pun ketika Aisyah marah senang sekali untuk memicit hidung dari Aisyah. Lihatlah kisah yang begitu indah. Teman-teman sekalian, kita semua menginginkan kisah hidup kita, kisah cinta kita semuanya penuh dengan keromantisan. Sebagaimana di dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bahwa kita menginginkan kehidupan kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga keromantisan dengan pasangan kita, dengan menjadi orang-orang yang setia insya Allah, setia dengan pasangan, setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setia dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi manapun kita berada insya Allah. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah koresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati. Grand Mosque Paris, masjid yang paling besar berada di kota Paris. Disinilah saya berada. Masjid ini dibina pada tahun 1922 sampai 1926. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini dibina tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat untuk mengenang 100.000 dari Muslim yang pada saat itu mempertahankan Prancis dari serangan Jerman pada masa Perang Dunia yang pertama. Ada beberapa kawasan yang terdapat di tempat ini atau di masjid ini. Beberapa di antaranya adalah taman yang sangat indah, tempat sembahyang untuk para laki-laki dan juga tempat sembahyang untuk perempuan, serta dihiasi dengan menara setinggi 33 meter. Kalau kita lihat arsitekturnya teman-teman sekalian serupa atau sama dengan masjid-masjid atau bangunan yang berada di Spanyol. Dan juga kita bisa lihat ukiran-ukiran kaligrafi yang sangat indah dan keramik-keramik yang kemudian disusun berwarna-warni. Teman-teman sekalian, masjid ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Mereka semakin memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara mereka, dan juga tadi kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang bertadarus membaca Al-Quran secara bersama-sama. Dan teman-teman sekalian, masjid ini bukan sekedar sebagai tempat biasa, bukan sekedar masjid biasa, melainkan sebagai lambang keberadaan Muslim yang bersama-sama dengan rakyat Prancis lainnya untuk mempertahankan dan membangun kota Prancis. Bagi generasi Muslim pada hari ini, Prancis tidak hanya sebagai tempat lahir mereka, tapi juga tempat mereka dibesarkan dan tempat mereka untuk mencari rezeki. Begitulah
sahabat semua, ada masa untuk kita belajar, ada masa kita bekerja, ada masa kita bersama dengan keluarga. Dan kalau Allah bagikan rezeki kepada kita, tak ada salahnya untuk kita membawa keluarga kita menuju ke Paris atau kemanapun sesuai dengan kemampuan kita. Dengan begitu insya Allah, Allah akan memperkuat tali cinta atau kasih sayang di antara anggota keluarga. Insya Allah. Sahabat semua, kewujudan agama Islam di negara Prancis ini sebenarnya diakui oleh pemerintahan Prancis. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Negara Prancis tahun 1905 yang berbunyi negara menjamin kebebasan beragama. Dengan bertambahnya jumlah Muslim di Prancis ini ternyata tak lantas membuat pemerintahan Prancis memperbolehkan rakyatnya untuk memakai tudung. Terbukti pemerintah Prancis tidak mengizinkan rakyatnya untuk memakai tudung atau hijab di tempat kerja maupun di sekolah-sekolah. Walaupun adanya pelarangan hijab atau pelarangan tudung oleh pemerintah Perancis, namun ternyata umat Islam yang ada di Perancis ini tetap semangat untuk menyebarkan ajaran agama ini, tetap semangat untuk menegakkan ajaran agama ini. Terbukti dengan adanya 1.500 organisasi Islam yang tersebar di seluruh Perancis. Sahabat semua, saat ini saya sedang berada dalam bus yang membawa saya dari Paris menuju ke Amsterdam. Saya memerlukan masa sekitar 7 jam untuk bisa sampai ke Belanda atau ke Amsterdam. Rasanya sudah sangat tidak sabar untuk melihat negeri yang diberi julukan sebagai negeri bunga tulip dan juga negeri kincir angin. Di sepanjang jalan saya juga sudah bisa menyaksikan berbagai macam kincir angin yang sangat indah. Dan satu hal lagi, Amsterdam atau Belanda dikenali atau dijuluki juga dengan nama negeri basikal karena ramai orang yang menggunakan basikal untuk pergi kemana saja. Welkom in Amsterdam. Hoe gaat het met jou? Goedenavond, nu ben ik in het stadscentrum in Amsterdam. Saya menggunakan bahasa Belanda yang artinya adalah selamat datang di Amsterdam. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Dan saya sekarang sudah berada di pusat kota di Amsterdam. Saya sedikit boleh berbicara bahasa Belanda karena dahulu pernah belajar bahasa Belanda semasa di bangku kuliah atau di university. Baik teman-teman sekalian, saya sangat bahagia sekali karena pada akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat lama dengan bus, sampai juga saya di Amsterdam. Kalau di London, saya melihat bandar yang sangat sibuk dengan ramai orang. Dan ketika saya menuju ke Paris, saya melihat kota yang sangat romantik. Tapi di Amsterdam, Belanda ini saya melihat terusan atau kanal yang sangat bersih. Ada yang menarik lagi kawan-kawan sekalian. Coba lihat di belakang saya. Ini adalah basikal dan banyak sekali basikal yang kita boleh tengok di tempat ini. Teman-teman sekalian, basikal adalah transportasi utama bagi rakyat Belanda. Bukan karena cuaca, karena kalau kita membicarakan mengenai cuaca, apabila musim panas di sini, bahkan panasnya lebih panas daripada di Malaysia atau di Indonesia. Atau apabila musim sejuk atau winter membeku terus-terusan. Dan apabila hujan, hujannya pun tak berhenti-berhenti. Maka mereka menggunakan basikal karena basikal ini telah menjadi budaya bagi rakyat Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa pemerintah Belanda menyediakan tempat parkir khas untuk basikal dan juga tempat laluan atau jalan-jalan yang memang khas juga untuk basikal dan traffic light untuk teman-teman pengguna basikal. Dan juga ada transportasi lainnya yang terdapat di Belanda ini yaitu tram. Anda semua boleh berkeliling bandar Amsterdam ini dengan menggunakan tram. Belanda adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian barat laut dan bersempadan dengan Jerman. Selepas Perang Dunia yang kedua, Islam semakin banyak di benua Eropa, terutama di Belanda. Islam masuk ke Belanda pada abad ke-20. Salah satu community Muslim yang pertama kali datang di Belanda adalah community Muslim Indonesia. Indonesia sendiri merupakan tanah jajahan dari Belanda, sehingga pada saat itu banyak tentara dan juga orang-orang tertentu yang diizinkan untuk belajar di Belanda. Begitu juga dengan Suriname. Suriname pun juga sama merupakan tanah jajahan dari Belanda. Pada tahun
1964, Belanda mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti Mesir, Maroko, dan juga Tunisia. Sehingga banyak sekali orang-orang yang datang dari negara-negara tersebut untuk bekerja di Belanda, sehingga Islam pun semakin menyebar dengan sangat luas. Sampai hari ini, Islam menjadi salah satu agama yang terbesar di kota Amsterdam, Belanda. Ada sekitar 13% atau 13% Muslim yang hidup di Amsterdam. Sahabat semua, pada mulanya Islam adalah agama yang berkembang di Jazirah Arab. Islam pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Cara Rasulullah SAW untuk mengajarkan atau menyebarkan agama Islam ke seluruh orang-orang adalah dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah dan juga dengan mengirim surat kepada raja-raja maupun pembesar-pembesar. Di antaranya adalah Raja Mesir, Yaman, Khorasan, Ethiopia, Persia, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia, Romawi Timur atau Bizantium, dan juga Suriah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dunia Barat menganggap Umar bin Khattab adalah sang penakluk karena lewat pemerintah dari Khalifah Umar bin Khattab lah kemudian Islam semakin tersebar dengan sangat luas, termasuk juga wilayah Mesir, Syria, Palestina, dan masih banyak lagi. Kemudian Islam terus disebarkan oleh khalifah-khalifah berikutnya, sahabat-sahabat, serta hamba-hamba Allah yang lainnya. Hingga sekarang, Islam tidak hanya menjadi agama di Jazirah Arab, tapi Islam juga menjadi agama di berbagai macam wilayah di seluruh penjuru dunia. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Intu Jannah telah membawa saya melihat berbagai macam tempat, sahabat semua. Mulai dari Mekah, Madinah, Mesir, Turki, Maroko, Oman, Jordan, Palestina, United Kingdom, Perancis, hingga Belanda. Saya melihat berbagai macam keragaman. Keragaman sejatinya adalah alat untuk memajukan sebuah peradaban. Bayangkan, kalau kita tidak pernah mengenal bangsa lain, budaya lain, kebiasaan orang lain, kita bagaikan katak di bawah tempurung, orang yang sama sekali tidak berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkenalan kepada yang lain, bukan saling membanggakan bangsa, budaya, atau suku atau yang lainnya, karena kebanggaan sebenarnya dilihat dari ketakwaan, tapi Allah meminta kita untuk saling mengenal satu sama lain agar mendapatkan kebaikan dari orang lain, mendapatkan inspirasi dari orang lain. Ketika saya mengembara ke berbagai macam tempat, saya mulai menyadari bahwa berbagai macam hamba Allah dimanapun mereka berada, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mencapai derajat takwa, dan mereka berlomba-lomba intu jannah, menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri program pada hari ini, saya memiliki satu soalan untuk sahabat semua. Soalannya adalah, apakah nama masjid yang paling besar yang terdapat di kota Paris? Sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan Intu Jannah. Semoga semua tayangan yang telah sahabat semua lihat bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapatkan pembelajaran dan kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Oki Setiana Dewi, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah aku dikala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku agar ku tahu. Masihkah ada